Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cian Ramadana Hasautin, Eskom Mkom. Kami di sini mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT Informatika 102, akan mempresentasikan mengenai proposal tugas proyek mini webinar pengantar teknologi komunikasi dan informatika dengan judul Pengaruh TikTok sebagai penguasa baru sosial media, dengan tim pelaksana yang diketuai oleh Ilham Bagasaputra, beranggotakan Ismail Zikri, dan saya sendiri, Firdaus Haidar Yahya. Mari kita mulai untuk langsung presentasi yang akan dibawakan oleh Mas Ilham Bagasaputra dari proposal. Dipersilakan Ya, untuk Mas Ilham Bagasaputra untuk mempresentasikan proposal tersebut. Ya, terima kasih Mas Firdaus atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres dari proposal proyek kami. Di sini untuk progresnya sendiri secara keseluruhan proposalnya sudah selesai. Dan untuk isi dari proposalnya sendiri, yang pertama ada ringkasan, lalu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kami menjelaskan mengenai latar belakang TikTok, perkembangan TikTok, dan juga apa yang ingin kami capai di proyek ini. Lalu di bagian kedua ada solusi permasalahan. Kita mencoba di sini di part ini kita mencoba memaparkan solusi yang ingin kita berikan mengenai permasalahan yang ingin kita bahas. Untuk metode pelaksanaannya sendiri di bagian ketiga, kita yang pertama akan mengumumkan melalui sosial media. Lalu selanjutnya pelaksanaan sendiri akan dilakukan secara daring melalui Google Meet. Lalu penyampaian materi akan dilakukan menggunakan PowerPoint atau slide. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di setiap materi yang dipaparkan. Setelah semua materi tersampaikan, akan diadakan sesi diskusi final untuk membahas keseluruhan dari materi yang telah disampaikan. Lalu part yang keempat, untuk output dan target capaian. Pada part ini, target capaian yang ingin kami capai adalah kami akan mempublikasi hasil recording dari webinar kami di YouTube agar nantinya dapat ditonton kembali, terutama bagi yang tidak sempat mengikuti kegiatan yang kami laksanakan. Lalu selanjutnya mengenai rencana anggaran biaya. Untuk anggaran biayanya sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, pulsa dan paket internet pelaksanaan pendampingan masing-masing 50.000 untuk 3 orang, totalnya 150.000. Lalu yang kedua ada door prize untuk peserta acara 10.000 untuk 3 orang, jadi totalnya 30.000. Secara keseluruhan total anggaran biaya yang dibutuhkan adalah Rp180.000. Lalu untuk jadwalnya sendiri akan dilaksanakan secara daring seperti yang telah saya sampaikan pada tanggal 28 Januari 2023. Untuk daftar pustakanya sendiri ada di sini, telah kami cantumkan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proposal ini. Untuk riwayat hidup juga telah kami cantumkan di bagian terakhir. Ada saya Ilham Bagasaputra sebagai ketua pelaksana, Firdaus Haidar Yahya sebagai anggota, lalu Ismail Zikri juga sebagai anggota. Sekian presentasi progres dari proposal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Firdaus. Mas Firdaus masih di mute mic-nya. Oke, sorry. Terima kasih untuk Mas Ilham Bagasaputra untuk penyampaian proposalnya. Maka dari itu kita akan masuk ke sesi presentasi mengenai TikTok, dampak dan fitur yang terjadi terhadap masyarakat kita sebagaimana yang sudah sering kita dapati bahwa ada dampak negatif dan positif terhadap perkembangan zaman dan juga TikTok salah satunya. Baik, kalau begitu
Untuk Mas Ismail Jikri, dipersilahkan untuk mempresentasikan apa saja yang menjadi keresahan dan juga dampak positif negatif oleh sosial media TikTok. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih Mas Firdaus untuk dipersilakannya saya untuk mempresentasikan. Eh, Selamat pagi Bu Cian. Perkenalkan nama saya Ismail Jikri. Di sini saya akan mempresentasikan untuk dampak sosial pengaruh TikTok sebagai penguasa baru sosial media. Oke. Sebelumnya kita bahas dari sejarah TikTok dulu ya. TikTok sendiri didirikan oleh Zhang Yiming pada September 2016. Seperti yang sudah banyak ketahui bahwa TikTok adalah aplikasi yang berasal dari China dengan induk perusahaan bernama ByteDance. TikTok sendiri merupakan aplikasi sosial media yang membagikan khusus video pendek yang kreatif. Tetapi video di dalam TikTok bukan hanya sekedar video. TikTok juga memiliki beberapa pilihan musik dan filter guna meningkatkan nilai kreativitas sebuah video. Sehingga tidak heran TikTok bisa mengandung banyak hal menarik. Lantas, siapa pencipta TikTok? Tidak lain dan tidak bukan adalah Zhang Yiming. Yiming sendiri merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineer. Awalnya Yiming hanya mendirikan perusahaan tekno yang bernama ByteDance. Next, untuk nama awal adalah Douyin dari TikTok sendiri ya. Aplikasi ini juga tidak berada di negara lain kecuali Cina. Dulu nama aplikasi ini adalah Douyin, di mana penggunanya dapat membagikan video pendek dengan durasi 15 detik kepada seluruh pengguna. Tetapi ternyata disinilah sejarah TikTok di dunia dimulai. Douyin meraup keuntungan yang besar di Cina dengan jumlah pengguna mencapai 100 juta orang hanya dalam waktu setahun. Oleh karena itu, perusahaan ByteDance memiliki ide yang cukup besar, yakni memperkenalkan aplikasi ini kepada dunia. Nah, selanjutnya banyak ditentang. Jadi, aplikasi ini banyak ditentang di berbagai negara. Di India misalnya, pemerintah di sana memblokir aplikasi ini karena memanasnya hubungan diplomasi kedua negara. Akibatnya perusahaan yang mengeluarkan aplikasi ini merugi dengan angka 84 triliun miliar. Dan bukan hanya di India, sejarah aplikasi TikTok yang mendunia mencatat bahwa aplikasi ini juga diblokir di Amerika Serikat. Kabar terbaru mengatakan bahwa mereka akan membuka blokiran aplikasi ini hanya jika TikTok mau diakuisisi oleh Microsoft. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang tidak menyetujui keberadaan TikTok. Penyebabnya sebenarnya sederhana. Dulu pengguna TikTok mayoritas adalah video menari yang dianggap kurang mendidik oleh masyarakat. Sampai sekarang juga masih banyak yang seperti ini. Jadi meskipun sekarang sudah banyak orang yang membuat video tutorial, video keilmuan, dan berbagai macam video kreativitas lainnya, masyarakat sulit untuk menerimanya. Sebab stigma TikTok di Indonesia adalah aplikasi untuk anak alay masyarakat melekat. Nah, sekarang menguasai dunia. Berawal dari aplikasi Douyin yang dibuat untuk konsumsi masyarakat China, kini TikTok telah berhasil menginvasi dunia. Di Indonesia sendiri, popularitas TikTok sudah tidak diragukan lagi. Ada banyak video lucu kreatif yang tersebar di TikTok dan juga merambah ke Instagram. Pada tahun 2021, TikTok berhasil mencatat 656 juta download. Di Indonesia saja, per bulan April 2022 dikutip dari kompas.com, tercatat 99,1 juta user aktif. Nah, sekarang kita bahas fitur nih. Fitur apa aja sih yang ada di TikTok? Di TikTok itu ada beberapa fitur ya. Di antaranya ada musik, filter video dan suara, hadiah, siaran langsung, dan juga fitur belanja. Dan untuk musik sendiri, TikTok adalah platform video musik. Anda dapat menambah fitur berbagai jenis musik tergantung pada konten video yang Anda buat. Salah satu fitur yang dapat membuat video pendek tersemat FYP, halaman rekomendasi. Filter video dan suara ini adalah salah satu fitur yang ramai digunakan karena dapat merubah keseimbangan warna video, menyesuaikan nada dan rona pada objek video. Dan beberapa ada filter video, filter stiker, efek video, filter voice changer, filter beauty, dan auto caption. Lalu ada fitur GIF. Hadiah live adalah fitur yang jika aktif di akun Anda memungkinkan penonton untuk memberikan reaksi pada video TikTok Anda dan menunjukkan apresiasi atas konten Anda. Hadiah live adalah salah satu cara untuk mengumpulkan berlian dari TikTok. Berlian dapat ditukarkan dengan uang melalui TikTok. Next, ada siaran langsung juga sih. Ini yang paling sering ya. Nah, fitur ini mengizinkan pengguna dan kreator untuk berinteraksi dalam waktu nyata. Pengguna yang berusia 16 tahun ke atas dapat meluncurkan fitur live
Dan pengguna yang berusia 18 tahun ke atas dapat mengirim dan menerima kado ketika melakukan live. Terus ada fitur TikTok belanja. TikTok Shop adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja. Survei 45% masyarakat di Indonesia doyan belanja di TikTok Shop. Survei Populix 28 Juli sampai dengan 9 Agustus 2022 mengungkap bahwa 86% responden pernah berbelanja social commerce. Platform yang paling banyak digunakan adalah TikTok Shop 45%, diikuti WhatsApp 21%, Facebook Shop 10%, dan Instagram Shop 10%. Data dari kumparan teks. Next, untuk berikut merupakan data dari shopping on social media ya. Ini kita bisa next aja nih. Nah, ini sih yang paling ditunggu ya, dampak TikTok pada generasi muda. Nah, sebelumnya kita akan bagi dua, itu efek positif dan negatif. Nah, ini adalah efek positifnya. Nah, jadi di TikTok sendiri sebenarnya ada efek positifnya nih. Di bagian kreativitas juga. Jadi sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Terus musik dan video juga dapat mengasah skill editing, video programming, dan informasi lainnya. Terus juga paling sering nih iklan. TikTok punya jutaan user setiap harinya. Hal ini bisa jadi kesempatan untuk mengelola iklan di sana. Nah, efek negatifnya sendiri adalah jadi fanatik. Banyak remaja, bahkan anak di bawah umur yang sangat terlalu fanatik akan berfora ria, sehingga terlihat sangat tidak baik. Terus crazy ya, jadi kayak gila gitu. Sangat banyak anak muda yang menampilkan sesuatu yang tidak senonoh seperti bergoyang ria di depan kamera. Manner atau bisa dikatakan kayak akhlak gitu ya, malu. Sangat banyak sekali mereka yang lupa akan tata krama dalam sosial media sehingga semua berujung postingan yang tidak senonoh. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang diambil. Mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan dari sejarah TikTok dan efek negatif dan positifnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Firdaus. Oke, baik. Mas Ismail Jikri, terima kasih atas penjelasan sejarah, fitur-fitur yang ada di TikTok, dan juga dampak positif dan negatif yang ada di TikTok. Ya, seperti itulah sosial media kan, seperti pisau bermata dua. Tergantung kita menggunakannya seperti apa, tergantung pribadinya, individunya, ingin dibawa kemana sosial media tersebut. Gitu. Makanya ada pesan bahwa kalau kita ingin menggunakan sosial media, lebih dulu kan menggunakan otak daripada jari kita agar tidak menjadi blunder atau bumerang terhadap kita sendiri. Mungkin itu saja poin-poin yang dapat disampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami, dimulai dari proposal ataupun presentasi mengenai sejarah, fitur, dan dampak efek negatif dan positif yang terjadi pada sosial media kita. Mungkin bisa kita cukupkan ya, Mas Ilham Bagas dan Mas Dikri untuk sesi kali ini. Oke, baik. Berikut Ibu Cian Romadhona Hasoltin Eskom Mkom, presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Kami ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Mas Ilham dan Mas Dikri. Terima kasih. Terima kasih.